Ngetang kali akeh, aku mek wong loro tok iki. Dadi jam pira kira nganu Pak De ya? Jam 1. Jam 1 sampai setengah 5. Jam 1 pas iku ndek kono wis kate surut jane ya ndek. Pas tanggal 17 iku Pak ya. Pas tanggal 17 iku pas siang hari Selasa. Oh, Selasa apa Senin? Selasa ta. Hari Selasa. Trauma nggih. Trauma nggih. Pak tukiran lek wasne Wasnone detik-detik. Detik-detik-detikan tasian iki. Tuhan. Kula deg-degan. Wasno gilape Pak tukiran niku. Kula sing samrep piyambak bojone niku. Kali ini saya mau mengajak pemirsa semua untuk melihat itu ke Kalisat ya, di mana di situ ada satu korban yang namanya Pak Tukiran yang terseret arus banjir, yaitu banjir di kali ya, yang nyebrang akhirnya dia gagal nyebrang dan terseret arus sehingga dia tidak sampai diselamatkan nyawanya, yaitu Bapak Tukiran yang mempunyai istri dari Gunung Tumo itu ya Ibu Sumini. Kita akan coba melihat ke sana, melihat bagaimana tempat di mana dia terseret arus air dan juga bagaimana kondisi kronologi kejadian yang terjadi. Kita akan coba melihat dan mencari tahu informasi kepada warga yang ada di sana. Mungkin juga kita akan menemui dari istri korban yang adalah saksi mata yang ada di tempat kejadian. Pemirsa, ini kita lagi berada di Babatan ini ya. Kita mau menuju ke tempat di mana Kalisat berada, di mana korban yang tenggelam kintir ya, ganyut. Kita akan melihat kronologinya bagaimana. Kita akan mencoba mencari informasi dari saksi mata, dari saksi ketika korban hanyut itu ya. Bagaimana kita akan coba melihat dan tempat atau TKP di mana
warga Babatan, warga Senang Biru ini yang hanyut itu bagaimana kondisinya? Coba kita akan melihat ke sana ya. Kita akan melihat ke tempat di mana warga itu hanyut. Oke pemirsa, mari kita menuju lokasi dan kita akan mencari informasi dari warga yang ada di sini. Seperti ini jalannya pemirsa ya, jalan menuju ke Babatan dari Pak Yaturi ya, dari lapangan itu menuju Kampung Langit, belok ke kanan dia menuju Kampung Langit. Dan jalannya akhirnya kita menemukan jalan seperti ini. Ini di sini ini jembatannya, di mana ada warga Senang Biru yang tenggelam. Kita akan berhenti di sini. Oke pemirsa, kondisi lokasi yang berada di Kalisat, di mana orang yang tenggelam, yang hanyut itu seperti ini ya. Kita lihat. Ini ada tali tampar yang sudah dikaitkan di pohon kelapa. Di sana itu di pohon apa itu, pohon kembang kayak pohon. Ini sebenarnya sudah ada keamanannya biar yang nyabrang ini dengan kalau air sudah melompat melewati jembatan ini, warga bisa memegang tali ini ya biar aman dari arus Sungai Kalisat ini yang sangat deras ini. Kita lihat ini kenapa dinamakan Kalisat, karena memang ini kalinya itu paling banyak itu kondisinya yaitu asap, tidak ada airnya. Bahasa Jermannya itu garing itu ya. Kalinya kering, sungainya ini kering, nggak ada airnya. Tapi ketika ini musim hujan sangat bahaya sekali, bisa menghanyutkan. Kita lihat di sini nih cukup lebar ini pemirsa ya, di sini cukup lebar. Ini sekitar 3 meter, ini 2 meter lebih, sekitar 3 meter. Tapi warga tidak bisa, saya kira kan jauh dari dekat sini ya. Dekat sini karena kejeglong akhirnya jatuh. Ternyata kondisi tambangnya itu cukup jauh, jadi sebenarnya cukup aman ini ya. Tapi karena memang kondisi airnya mungkin curah hujannya sangat tinggi, airnya itu sangat besar debit airnya, jadi warga itu tidak bisa menahan arus yang deras sehingga dia terlepas dari tambang ini dan hanyut. Oke, kita akan coba cari informasi, menggali informasi dari warga yang ada di sini ya. Kita akan menuju ke Babatan, di mana di sana ada satu warga yang mengetahui kejadian yang ada. Ini saya coba melihat ke tempat saksi di mana korban itu ada terjadi korban. Ini ada Pak Jais ini. Saya mau tanya, ya apa Pak itu Pak Pak? Kira-kira. Sementara iku wong loro lanang wedok. Wong loro lanang wedok. Bojone. Ambek bojone enggak oleh. Ojo Pak, enggak ada tak imbal lah karo nyuwun suket. Nyuwun suket iku ambek gocan tampar. Nah, gocan tampar iku sukete kate nggoling, tampare yang tangan iki lepas. Bingung ate nyekeli tangan loro karepe ya. Mungkin lepas gondol banyu. Banyune sak dengkul ngene. Sebenarnya sak dengkul ya. Oh. Tengah-tengah banyune sak ngene. Banyune sak dengkul. Langsung banjir bandang, tiba-tiba banjir bandang. Jadi digoleki sampai aku wong loro iki, wong loro goleki sampai Aku sing kulon kali. setengah 5 le. Padahal jenenge Kalisat, kali Sat dan kali garing ya. Tapi karena
ono mergo wis udan musim udan ngene iso ngintirno wong yo nggawa korban. Ya jane kapes. Cendeng kadung apes. Sapa-sapa ora kena. Ambek Pak Waluyo dipenging ora kena. Wis Nggih. wedok dipenging enggak kena. Engko ae Dik sampean tak imbal kono ae. Wae biasae kono ku nyabrang. Biasae kono ku nyabrang. Ngoten niku kanca biasa ya. Enten wong akeh. Enten wong aku biasae ndek-ndengan ngono dadi aman. Ndek-ndengan Carane iku kan ngerti ya. Iku enggak wis apa sih mbok nyuwun suket iku. Mbok nyuwun suket. Nangking apa? Gandoli suket sing kiwon jam Tampar. Ning sukete goleng Sukete goleng. Tututi tangane kene lepas. Iku bapak wis antek 4:30. Oke nggih. Aku golek wong loro sampe 5:30 ning batang kali. Bar surup. Batang kali akeh, aku mek wong loro tok iki. Dadi jam pira kira nganu Pak De ya? Jam Bar surup. Jam Jam 1 sampai 4:30. jam 1 pas iku ndek kono wis kate surut jane ya ndek. Pas tanggal 17 iku Pak ya. Pas tanggal 17 iku pas siang hari Selasa. Oh, Selasa apa Senin? Selasa ta? Hari Selasa. Oh, Selasa. Hari Lah Selasa. pancen ndek Sidoarjo Senin. Ya Senin Iya, aku pas Selasa Senin. nutut kene dibari. Kene. Oh, dadi Kira kintir. iya Ketemune nggih. Bar maghrib. Ketebune bar maghrib. Bar maghrib. Malam Rebo. Malam Rebo nggih. Kita kembali ke tempat di mana Bapak Tukiran hanyut ya. Ini di sungai ini yang namanya dibilang adalah Kalisat. Ini adalah Kalisat di mana sungai ini lebih banyak keringnya daripada ada airnya ya. Lebih banyak kering daripada ada airnya, makanya ini dinamakan Kalisat. Tapi kalau lagi musim penghujan bisa membahayakan warga yang menyeberang, bisa menghanyutkan, sangat bahaya sekali. Seperti ini kondisi yang ada, ini tambang yang dipakai untuk menyeberang. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Jais tadi bahwa orang yang nyebrang itu ya Pak Tukiran itu ketika sampai tengah itu pertama ya sampai di atasnya lutut, tapi ketika di tengah itu tiba-tiba airnya meninggi sampai 1 dada. Itu kita akan cari tahu kebenarannya. Kita akan langsung tanya aja ke saksi mata, yaitu istri korban yang betul-betul melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana kondisi korban, detik-detik korban waktu dia akan hanyut. Coba kita akan ke rumah korban ya. Nggih. Iki entir langsung guys bingung ta. Gak kula tiyang setri, Mas tiyang jaler mau mboten saged nulungi Mas. Soale awet ngalepen niku ageng sanget nalika Pak Tukiran nggih lek ten mriki mesak menten lha wis keceblung nggih pun. Menten ndablek ngoten nggih langsung mudhun kaya-kaya tengeten ta. Dadah hap ngeten ta. Dadi pundi kula saged nulung mboten saged ta. Nggih. Wong tiyang jaler mau mboten saged nulungi. Cuma pasrah Lah cuma mawon. pasrah padahal Tuhan sing kuwasa lah. Nggih muga selamat minggir ngono. Mboten selamat niku. Dadi pundi? Nggih. Mboten langsung kira sakit. Dirumati ngeten iki panas awake, diobati ngoten. Lah niku kenter. Kenter. Nggih, Bu. Niku juga nitipin bebende sama sekawan. Oh, Nggih. kan eno. Nyelok piyambak, Mas. Ki ambek niku ten Pak D. Kalian ningali nggon niku lho kok sampai banjir. Ningali. Ningali tampare niku. Tampare betul wonten napa mboten? Kula mbayangne paling tampare. Tengah nggih niku tampare. Pas Kan- tengah-tengah kejadian Pak Tukiran tengah-tengah niku, Mas. Sanes minggir tengah-tengah perjalanan iki. Tampare narik ngeten langsung. Nggih, badan kula ngene terus kejeglong, ternyata kan tebing ngoten lho, kan ombo kan ten dalan. Nggih Pak Tukiran kali beto ramban. Mergo beto ramban niku aku kok mboten beto ramban nggih. Sepatu Si lan aman. pas nggih mboten saged. Ngono Mas jangan-jangan. Apa sih kula ngedokno? Abot nih sepatune gara ini. Sepatu kali nunggih ramban kok tak nganu Dek sampean kok tak baleni. Mbah aja nyabrang. Lah kula singin nate lho, Bu. Ngengkel Pak Tukiran niku. Kula mboto godhong gedang. Ya kula nate mriki pirang Lho taun wawan ya. winginane nggih ngoten nyegur sepedae. Nggih. Wawan niku ditulungi tiyang Nekat, karepe gak apa-apa kuat. Ya. mboten napa-napa tapi nggih pun sakno ta. Nggih. Ngoten iki Pak Tukiran ning nggih. Nganu kaline pun Pun bening, Pun bening pun bening sakniki nggih. Gusti Tuhan. Bening
Aduse penak seneng. Kula lek liwat Kalisat kadung mboten Napa? lampah sakniki. Trauma nggih. Sing Trauma nggih. Pak tukiran lek wasne niku. Wasnone detik-detik. Detik-detik tasian iki. Tuhan. Kula deg-degan. Wasno gilape Pak tukiran niku. Kula sing samar piyambak kudu niku. Sampai sakniki. Dikuatkan kali Tuhan, ya sabar. Wis pasti semua wonten hikmah ngoten. Lah hikmat wonten sing mboten lah. Nggih. Tiang alangane mboten mesti ngeten-ngeten Mas. Apa sih tiang mboten mesti hanya lari iso dadi lari gereja ngoten. Ojo tangisi apa iku pasrah karo sing kuasa Tuhan. Itu ngoten. Pola terus dipikir disesali. Nggih malah rugi ki ambek, mboten enten sing kembali ngoten lho. Cuma ngenes akhire ngoten. Akhire mati pisan. Iki ambil hikmah mawon. Sembayang berdoa ndak kali. Nggih, sabar. Awak niki mboten saged ngerti napa lah. Nggih dipikir ya mboten yang bojone mboten dipikir ya napa Mas ndak. Wong kenyut hanyut di sungai. Nggih, nggih. Aduh Mas. Ngeten niki pun dilakoni. Kanca-kanca sak anu. Nangis yang pun wonten korban. Nggih. Sakno. Nggih. Ngapunten kula sambang nggih tak namung tanglet mboten saged nyukai napa-napa. Nggih kersane dampos dados contoh tiang-tiang sing sembrono-sembrono niku lho. Kersane ati-ati lek pancen banjir niku aja diterjang ngoten nggih. Nggih. Nggih sampun Bu nggih kula badhe pamit. Matur nuwun. Bu Sumini jenengan nggih. Bu Sumini. Demikian tadi pemirsa informasi yang kita dapatkan dari Ibu Sumini bagaimana kronologi kejadian sebenarnya yang terjadi. Cuma sayang pemirsa saya tadi kehabisan memori eksternal, jadi saya tidak sadar ketika saya tanya jawab sama Ibu Sumini di bagian pertama tadi. Saya jadi kehilangan momen pertama tadi karena ternyata tidak terekam pemirsa ya. Jadi tadi cuma durasi separuh ketika saya bertanya jawab sama Ibu Sumini. Jadi intinya tadi ya memang ketika dia nyebrang ya, suaminya nyebrang itu ternyata memang ya tetap airnya itu memang cuma satu dengkul ya, cuma satu lutut, di atasnya lutut sedikit gitu, tidak sampai ke dada, maksudnya airnya itu tetap nggak ada banjir bandang gitu ya. Cuma memang arusnya memang sangat kuat sekali, sangat deras sekali di lokasi ini, di Kalisat ini. Walaupun hanya setinggi atasnya lutut, itu tidak bisa yaitu arus air yang ia seberang itu cukup kuat, lebih kuat dari dia ya ketika nyebrang. Walaupun cuma seatasnya lutut, dia nggak mampu untuk menyeberang ya, kemungkinan karena membawa beban berat itu kemungkinan melunting kemungkinannya, mungkin melunting karena rumputnya terlalu berat sehingga dia akhirnya hampir jatuh dan akhirnya terlepas dari tampar. Sepertinya kayaknya seperti itu ya. Akhirnya apa yang dilihat dari Ibu Sumini itu dia langsung geblak gitu loh, dia langsung geblak, langsung hanyut dan magep-magep itu ya, apa yang dia ceritakan tadi sambil awe-awe minta tolong. Jadi istrinya cuma bisa melihat aja, nggak bisa ngapa-ngapain, cuma pasrah. Soalnya memang orang laki-laki pun tidak akan mampu bisa menolong dengan kondisi arus sungai yang sangat deras. Memang kalau di atas jembatan ini cuma di atasnya lutut kali, tapi kalau udah masuk ke sungainya ya sangat dalam sekali, dalam ditambah arusnya itu sangat kuat sehingga orang dewasa manapun bisa berenang bagaimanapun itu tetap akan hanyut dan terhempas ke batu-batuan yang ada di sungai ini. Jadi ini biarlah menjadi pesan bagi kita para orang-orang warga Babatan maupun yang dari luar ya,
biasanya para pedagang itu yang sering beli buah-buahan atau hasil bumi yang ada di babatan ini. Perlu hati-hati kalau musim penghujan itu. Kalau musim penghujan itu ini meskipun yang namanya ini kalisat ya, kali yang jarang ada airnya, tapi kalau sudah musim hujan banyak air itu, apalagi lagi pas hujannya itu sangat berbahaya sekali. Jangan sampai Anda nekat menyeberang kalau airnya sudah di atas jalan ini. Sebaiknya diurungkan, nunggu teman ya untuk bisa menyeberang, jangan sampai sendirian. Karena bagaimanapun juga nyawa itu lebih berarti dari semua kepentingan pekerjaan kita. Jadi sekali lagi saya mau katakan sungai ini aman. Kita lihat ini airnya bening ya, airnya bening sekali. Kalau buat mandi itu enak, segar. Saya aja sangat senang sekali mandi di sini, sering saya sama anak-anak itu dulu mandi di sini. Airnya sangat bening sekali. Tapi kalau kemarau ya ndak ada airnya sama sekali. Sepertinya nggak ada bahaya di sini. Tapi saya ingatkan bahwa tempat ini sangat berbahaya jikalau musim penghujan, pemirsa. Oke pemirsa, sekian dulu video dari Lensa Alam. Dan semoga video ini bisa berguna bagi teman-teman pemirsa semua, untuk bisa menginspirasi, bisa membuat teman-teman pemirsa semua lebih berhati-hati. Oke, dan jangan lupa ya untuk selalu dukung channel Lensa Alam dengan tekan tombol like, share, dan subscribe agar channel Lensa Alam bisa terus membagikan hal-hal yang terbaik, hal-hal yang bermanfaat bagi pemirsa teman-teman semua. Oke, sekian dulu video dari Lensa Alam. Sampai jumpa lagi di video-video kita selanjutnya.